Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022, tim Pusat Laboratorium Forensik Polri, Puslap 4, mendatangi Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini terkait dengan hasil uji balistik dan rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Polri hari ini sekitar pukul 9 pagi mendatangi Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Puslap 4 Polri sebelumnya sempat batal atau ditunda karena adanya temuan-temuan baru di TKP. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menjelaskan, pemeriksaan yang berjalan kurang lebih sekitar 5 jam ini adalah untuk meminta keterangan kepada Puslap 4 Polri terkait hasil dan temuan di TKP. Yang tadi disampaikan, yang pertama adalah soal DVR, kaitannya dengan rekaman CCTV. Jadi ada 5 DVR tadi yang disampaikan, infonya, datanya ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua juga data terkait handphone, ada 1 handphone tadi yang diberikan. Terus yang lain adalah juga keterangan terkait balistik. Jadi peluru, jumlah peluru yang sudah diperiksa di lab, terus kemudian senjata yang digunakan, yang sudah diserahkan dari penyidik ke forensik untuk dicocokkan, begitu. Terus juga data-data lain, yaitu GSR atau gunshot residue. Jadi serbuk yang setelah ditembakkan itu kan muncul residunya. Nah itu juga tadi disampaikan ke kami. Termasuk juga soal analisa laboratorium terkait metalurgi. Jadi metalurgi ini adalah ilmu yang untuk menentukan komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan. Begitu. Jadi itu lengkap. Kenapa kemudian prosesnya agak lama, setengah 10 dan baru setengah 10 pagi kita mulai dan baru, jam 10 pagi kita mulai dan baru selesai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi ada 5,5 jam lah ya, gitu. Jadi ya, agak lama karena kami juga agak detail. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam juga menjelaskan secara rinci keterangan apa saja yang disampaikan Puslap 4 Polri terkait dengan hasil uji balistik dan rekaman CCTV yang ada di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Hasil dari lapor mereka, kita diberitahu metodenya apa, yang rusak apa, kalau ada yang rusak gitu ya. Itu kami tadi dikasih cukup detail. Terus juga bagaimana mereka melakukan proses terhadap DVR. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait uji balistiknya, tadi kami dikasih tahu seperti yang diberitahu oleh Pak BK. Salah satu yang paling penting adalah peluru yang ada, atau anak peluru yang ada, selongsong peluru yang ada, termasuk juga serpihan peluru yang ada, itu dicek metalurginya. Yang paling penting di sini, satu, apakah peluru itu identik dengan senjata yang juga diberikan kepada lapor oleh penyidik. Yang berikutnya, apakah senjata itu memiliki identitas apa? Itu juga diberikan oleh penyidik. Jumlah senjata yang tadi diberitakan kepada kami, jumlahnya 2. Ya, jumlahnya 2, terus sekian selongsong, sekian anak peluru, sekian peluru yang masih utuh juga diberitahukan kepada kami. GSR juga begitu, di titik-titik di TKP juga ditunjukin ini ngecek GSR-nya di mana dan sebagainya. GSR itu bahasa gampangannya residunya senjata begitu ya. Plus juga residu yang ada dalam tubuhnya almarhum Joshua maupun Brigadir E. Itu, Baradae. Itu aja.
Komnas HAM nantinya juga akan meminta keterangan kepada Inafis Polri dalam agenda berikutnya, karena hari ini Inafis Polri tidak dapat hadir dalam pemeriksaan bersama Puslap 4 Polri. Meski Irjen Pol Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka, Komnas HAM juga akan meminta keterangan kepada Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Komnas HAM telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, pada Kamis 11 Agustus. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat malam dan salam presisi.